Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru Asyari di pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, kelas 3 hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Nanti Pak Guru jelaskan satu persatu. Tentang rukun Islam ini, rukun itu adalah kewajiban. Islam itu adalah agama Islam, agama yang kita anut. Jadi Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Nah, rukun itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ketika menjadi seorang Muslim atau Islam. Nah, sekarang Pak Guru jelaskan apa itu rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 hal dasar dalam agama Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Nah, jadi ketika mengaku orang Islam harus melaksanakan 5 rukun. Nah, 5 rukun. Pentingnya rukun Islam merupakan fondasi iman seorang Muslim dan menjadi pembeda antara Muslim dengan non-Muslim. Jadi perbedaannya Islam dengan non-Islam adalah dengan pengamalan rukun Islam ini, yaitu ada 5. Apa saja itu rukun Islam yang 5? Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, sekarang kita masuk ke rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat adalah pengakuan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan atau yang disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu ya anak-anakku. Jadi syahadat itu adalah persaksian. Bagaimana bunyinya syahadat? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah pondasi. Nah, di pondasi pertama orang Islam adalah syahadat. Ketika orang non-Muslim atau orang agama lain mau masuk Islam, itu yang pertama dilakukan adalah membaca syahadat dulu. Jadi membaca syahadat dulu. Terus rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Jadi setelah syahadat dilakukan, kewajiban yang kedua adalah sholat. Nah, sholat itu apa? Adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim dalam waktu-waktu tertentu. Nah, tahu kan sholat ada berapa? Sehari, semalam. Sholat itu ada 5 kali, 5 waktu yang dilakukan oleh orang Islam dalam sehari semalam. 1. Sholat duhur. Sholat duhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Setelah itu sholat asar. Ada berapa rakaat? 4 rakaat juga. Setelah itu sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ada 3 rakaat. Setelah maghrib sholat isya 4 rakaat. Setelah itu ada sholat subuh. Nah, sholat subuh yang dikerjakan pada pagi hari itu 2 rakaat. Jadi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Islam. Sholat. Nah, sholat ini dianjurkan untuk berjamaah. Nah,
diwajibkan untuk berjamaah dan dilakukan di awal waktu. Nah, itu anjuran. Lebih afdolnya kita lakukan sholat ini berjamaah dan di awal waktu. Terus rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Nah, apa zakat itu? Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi orang yang telah mencapai nisab atau batas tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itu adalah zakat. Jadi zakat ini ketika orang sudah hartanya banyak, ya, berlebih, sudah lebih dari cukup, dia diwajibkan untuk berbagi atau berzakat kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu zakat. Zakat ini ada dua, nah anakku. Yang pertama ada zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta ini adalah zakat yang mempunyai nisab. Nah, nisab misalkan kalian punya kambing yang banyak, punya sapi yang banyak, punya emas, punya uang yang banyak, punya kelebihan hasil panen, misalkan jadi petani, itu ada zakatnya semua. Ini ada zakatnya semua, itu namanya zakat mal. Zakat mal ini tergantung banyaknya, itu yang prosentasenya 2,5%. Terus yang kedua zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Adalah zakat badan. Nah, zakat badan untuk membersihkan badan ini dilakukan pada waktu bulan puasa atau sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini dilakukan untuk kebersihan jiwa dan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, yang dilakukan pada bulan Ramadan itu bisa berupa bahan pokok. Nah, bahan pokok misalkan di daerah kalian di sini ya di Sumber Tempah itu bahan makanan pokoknya beras, ya zakatnya dengan beras. Beras. Zakat berasnya berapa? Nah, ini kesepakatan ulama itu 2,5 kilogram. Kalau lebih tidak apa-apa. Kalau kurang tidak boleh ya, karena ini batas minimal 2,5 kilogram. Nah, itu untuk zakat fitrah. Untuk rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Nah, ini ya, apa ini puasa? Menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari pada bulan Ramadan. Nah, jadi puasa yang wajib itu adalah di bulan Ramadan ya anak-anakku sekalian. Jadi waktunya 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari, Pak? Nah, 1 bulan Hijriah itu bisa 29 hari atau 30 hari, tergantung kesepakatan para ulama. Nah, tergantung kesepakatan para ulama dengan melihat yang namanya hilal. Itu ya. Jadi itu puasa Ramadan. Terus kalau puasa yang lain ada, cuman tidak masuk rukun Islam. Ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini macam-macam anakku. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa di bulan Rajab, di bulan Zulhijjah. Nah, itu puasa-puasa sunnah. Tapi untuk puasa Ramadan itu wajib. Nah, jadi bagi orang Islam itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Jika tidak puasa apa? Nah, jika tidak berpuasa itu berdosa. Jadi ketika dia mampu berpuasa, sudah balik, tapi dia sengaja tidak berpuasa, itu berdosa. Nah, balasannya disiksa di neraka nanti ketika
ketika sudah meninggal. Selanjutnya rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji ini ibadah yang dilakukan dengan pergi ke Baitullah atau Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Nah, kalau dari sini anak-anakku sekalian, dari sumber kata ini, kalau mau naik haji itu pakai kendaraan. Itu dari sini naik pesawat ke Mekah. Nah, naik pesawat itu butuh dana, butuh tenaga. Nah, ini jadi haji ini wajib bagi yang mampu. Mampu apa? Mampu dalam segi pendanaan, dalam segi keuangan dan kesehatan. Kalau tidak punya uang, Pak, tidak wajib haji karena butuh uang untuk ke sana. Nah, ini bagi yang mampu. Kecuali memang dekat-dekat dengan Baitullah, itu wajib haji, tidak perlu dana. Misalkan hanya jalan kaki atau naik kendaraan yang murah, itu wajib haji. Tapi kalau jauh kayak Indonesia itu perlu dana, perlu ongkos untuk ke Mekah. Dan kesehatan juga diperhatikan. Ketika memang kesehatannya tidak memungkinkan, juga tidak wajib untuk haji. Takutnya di perjalanan itu terganggu kesehatannya dan mengganggu orang lain. Nah, jadi bisa menyusahkan orang lain nanti di perjalanan. Itu ketika memang sudah tidak memungkinkan untuk haji karena kondisi kesehatan yang sangat parah, itu juga tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Dari keseluruhan yang Pak Guru paparkan, Pak Guru menarik suatu kesimpulan bahwa rukun Islam merupakan fondasi iman seorang muslim dan menjadi pedoman hidup sehari-hari. Pentingnya mengamalkan, mampu membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Jadi ketika kita itu menjadi seorang muslim, ya harus melaksanakan rukun Islam ini agar kehidupan kita menjadi bahagia, menjadi berkah, menjadi damai. Nah, gitu. Jadi kita harus melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mungkin ada yang ditanyakan di sini, bisa tulis di kolom komentar ya, murid-murid Pak Guru yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai. Cukup sekian dulu pemaparan tentang rukun Islam dari Pak Guru Ashari pada hari Kamis ini. Jadi ketika ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar, nanti Pak Guru balas. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.